Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang Allah muliakan, marilah kita panjatkan segala rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat Allah lah kita masih bisa melangkahkan kaki kita masih bisa menikmati enaknya makan bakso, enaknya makan cemilan-cemilan yang lain, dan kita masih bisa menikmati nikmatnya, bisa berbicara, bercanda, tawa dengan keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Maka kita syukuri nikmat tersebut. InsyaAllah semakin kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Saudaraku yang Allah muliakan, Allamah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Iddikar wal Ittibar bima ya'muru bil insan wa yanqadli lahu minal amar, beliau mengatakan bahwa ada 5 golongan yang dikhawatirkan mereka itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya mereka yang ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratul maut, mereka berada pada jalan bermaksiat pada Allah, pada jalan mereka tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa qalu wa aksaru may yukhsha alai su'ul khatimah. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita dari hal demikian, adalah yang pertama, wal iyazu billahi al-mutahawinu bis-shalah wal mudminu li syirbil khamr wal aqu li walidayhi wallazi yu'zil muslimin wa kadzalikal musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqatil ladzi lam yatubu ilallahi minha. Dikatakan bahwa yang pertama, orang yang dikhawatirkan oleh para alim ulama mereka meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah mereka yang melalaikan sholat. Wal iyazu billahi al-mutahawinu bis sholat. Jadi mereka yang dikhawatirkan itu adalah selalu melalaikan sholat. Berani meninggalkan sholat ketika kerja dengan alasan kerja, tidak mau melaksanakan sholat, dan alasan sibuk bisnis, tidak mau melaksanakan sholat. Tidak lama Allah meminta kepada kita agar kita mau beribadah kepadanya saat 5 waktu. Yang paling cepat itu 5 menit menghadap Allah. Tapi begitu beratnya kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jadi golongan yang pertama yang dikhawatirkan oleh para alim ulama adalah mereka yang melalaikan sholat. Padahal banyak orang yang tahu bahwa sholat itu merupakan amal yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sholatnya, maka akan baik seluruh amalnya. Buruk sholatnya, maka akan buruk seluruh amaliyahnya. Jadi yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Menanti-nanti sholat juga itu tidak diperbolehkan. Lalu golongan yang kedua adalah mereka yang suka mengkonsumsi minuman khamr atau minuman keras. Di sini pun termasuk adalah narkoba. Yang mengkonsumsi narkoba pun itu sangat diharamkan. Karena minuman keras atau narkoba hukumnya haram. Semua ulama sepakat bahwa khamar, segala yang memabukkan seperti narkoba itu diharamkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamar, seperti narkoba kalau kita dikiaskan. Dan semua khamar, semua yang memabukkan adalah haram hukumnya. Saudaraku yang Allah muliakan, karena ketika seseorang sedang mabuk, ketika seseorang sedang mengkonsumsi narkoba,
urat-urat sarafnya ribuannya itu terputus. Tidak akan terkontrol pandangannya, ucapannya, tindakannya. Dia nggak sadar melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW berharamkan segala bentuk khamr yang memabukkan, baik itu minuman keras ataupun narkoba. Golongan yang ketiga, golongan yang dikhawatirkan oleh para alim ulama, mereka yang meninggal dalam su'ul khatimah adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa yang paling besar setelah seseorang melakukan syirik pada Allah. Seseorang menduakan Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Qala, Rasulullah berkata, al-isyrik billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Rasulullah menjawab, yang pertama, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Artinya musyrik kepada Allah, menduakan Allah, berani membandingkan Allah dengan yang lainnya. Bahkan mungkin Allah di bawah, ada yang lebih tinggi daripada Allah. Mereka berani menyembah apa yang Allah ciptakan, bukan menyembah sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah membunuh. Yang keempat adalah melakukan kesaksian palsu di depan persidangan. Jadi yang kedua ini, Rasulullah mengatakan bahwa durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk dosa yang paling besar setelah syirik. Maka golongan yang ketiga ini, golongan yang dikhawatirkan su'ul khatimah adalah mereka yang durhaka kepada orang tua. Bagi kita, berkatalah yang baik kepada orang tua kita, jangan menyakiti keduanya. Bagi antum sekalian yang sedang usaha, jangan sakiti kedua orang tua antum. Maka usaha antum tidak akan pernah berkah, tidak akan pernah maju. Malah yang ada hutang dan akan terlilit hutang. Maka usahanya akan bangkrut. Bagi antum yang sedang bekerja pun sama. Jangan pernah menyakiti orang tua. Minta doanya, minta berkahnya, agar kerjaan kita ini berkah, baik. Tujuannya adalah jika kita baik pada orang tua, Allah akan baik pada kita. Ridho Allah adalah ada pada ridho kedua orang tua. Murka Allah pun ada pada kedua murka orang tua kita. Maka jangan pernah menyakiti keduanya. Jaga keduanya. Komunikasi, sesibuk apapun kita bekerja, harus ada komunikasi kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai dilepas. Jangan sampai berani-beraninya kedua orang tua kita dititipkan di panti jompo. Kita rawat. Dulu kita waktu bayi kita dirawat oleh ibu kita, oleh ayah kita. Maka setelah mereka usia lanjut, wa man nu'ammirun nakisu fil khalqi afala yaqilun, mereka akan Allah kembalikan seperti anak-anak. Maka kita jaga mereka, kita rawat mereka. Maka bagi kita yang masih ada orang tua, rawat orang tua kita, jangan pernah meninggalkannya. Lalu yang keempat, golongan yang dikhawatirkan oleh para alim ulama, mereka yang su'ul khatimah adalah golongan yang suka menzalimi orang lain, apalagi sama muslim. Orang lain aja yang non-muslim kita tidak boleh zalim, tidak boleh berbuat zalim. Ketika kita punya kekuasaan, jangan pernah berbuat zalim. Ketika kita punya harta yang banyak, jangan pernah berbuat zalim. Ketika kita punya jabatan, jangan pernah berbuat zalim. Dengan non-muslim pun tidak diperbolehkan, apalagi dengan sesama muslim. Maka janganlah kita termasuk kepada golongan yang keempat, yakni suka menzalimi orang lain. Kalau kita pernah melakukan kezaliman pada tetangga kita, saudara kita, ayah ibu kita, atau orang yang terdekat kita, selesaikanlah di dunia. Jangan sampai kezaliman tersebut dibawa sampai akhirat nanti. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bangkrut nantinya. Orang-orang yang amaliyah salatnya, amal saumnya, amal zakatnya, amal hajinya habis karena kita pernah berbuat zalim atau pernah menyakiti orang lain. Ayo selesaikan masalah kita ketika di dunia, jangan diselesaikan ketika di akhirat nanti. Lalu yang kelima, golongan yang kelima adalah
golongan yang dikhawatirkan oleh ulama meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah mereka yang selalu melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus, tidak mau bertobat, terus melakukan dosa-dosa besar, berjudi, zina, korupsi, kolusi, nepotisme, menjadi pecandu narkoba. Mereka tidak mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang kelima ini adalah golongan yang dikhawatirkan ketika mereka mau meninggal, ketika sakaratul maut sudah di ujung, mereka tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa, maka rugilah mereka. Mautun nas fi adatihim, kematian itu datang kepada kita tergantung kebiasaan kita. Kalau kita sering membaca Al-Quran, kalau kita menghafal Al-Quran, kita saum Senin, Kamis, kita saum Ayyamul Baid, kita sedang melakukan aktivitas ibadah, insya Allah, maka ketika kematian datang pun dalam keadaan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sering berjudi, ketika kita suka berzina, ketika kita suka mengkonsumsi narkoba, ketika kita suka menzalimi orang lain, dan lain sebagainya, kita sering bermaksiat pada Allah. Jangan sampai kematian datang ketika kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum singkat ini bermanfaat dan Allah menghindarkan kita dari 5 golongan tadi. Saudaraku yang Allah muliakan, demikianlah uraian singkat tentang 5 golongan yang oleh para alim ulama dikhawatirkan 5 golongan ini meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayahnya, dan kita sebagai hamba Allah harus terus meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Lillahi fi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.